Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala sebagaimana jadwal yang telah kita ketahui, kita insyaallah akan sama-sama mengkaji kelanjutan dari tafsir surat Al-Baqarah, di mana dulu kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 5 sampai ayat ke-7. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas ayat 8 sampai ayat 16. Ayat 8 sampai ayat 16, dan yang menjadi rujukan kita adalah kitab Aisarut Tafasir karya Abu Bakar Al-Jazairi. Teman-teman yang punya kitabnya, alhamdulillah, yang ada PDF di HP-nya, alhamdulillah. Yang tidak punya pun yang penting membawa catatan, ya kan? Masih alhamdulillah. Tapi kalau duduk jadi pendengar setia ini harus dikasih kopi, tapi masih alhamdulillah juga. Daripada nongkrong di warung kopi, Pak ya. Tayyib labas. Gak mungkin kita husnuzon saja, mungkin rekan-rekan kita tersebut catat di HP, atau mungkin ingatannya kuat. Tayyib. Jadi kita mulai dari ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-8 ini akan berbicara tentang sosok kaum munafik, di mana di ayat 1 sampai 5 Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang-orang kafir. Dan di ayat yang ke-8 sampai ke-16 sampai ke-20, ya. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Yang berbicara tentang orang-orang beriman, ini ayatnya cuma 5. Kalau orang-orang kafir cuma 2. Tapi kalau orang-orang munafik, maka mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Ada berapa ayat, Pak? 13 ayat. Tayyib. Karena memang munafik ini sebagaimana dari akar katanya sendiri, dari nafaqa yunafiqu. Nafaqa yunafiqu, nifaq masdarnya adalah nifaq. Orang yang memiliki sifat nifaq tersebut namanya munafik. Di Arab itu ada istilah metro anfaq. Kalau di Mesir itu metro anfaq itu kereta api yang di jalur tanah. Maka tanah yang misalnya tanah yang di bawah itu namanya nafaq. Ya karena memang cocok dengan akar kata nifak itu sendiri. Apa itu nifak? Kata ulama bahasa itu adalah menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan keburukan, dan memperlihatkan keimanan, memperlihatkan kebaikan. Berarti di sini antara batin tidak sama dengan zahir.
Antara batin tidak sama dengan zahir. Nah, munafik ini memang beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir ini memang jelas kafir. Datang ke tempat-tempat ibadah mereka jelas. Bahkan nama saja bukan Islam. Tapi kalau munafik ini nama Islam, KTP Islam dan lain sebagainya, secara zahir bermuamalah seperti muamalah Islam, tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Di dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam. Bahkan bisa juga menyimpan kebencian terhadap sunnah. Karena Islam adalah sunnah. Dan sunnah adalah Islam. Taib. Dan betapa banyak sekarang orang-orang yang membenci sunnah. Maka sesungguhnya dia telah membenci Islam. Membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenci Islam. Dan kita tahu bahwasanya di antara hal-hal yang membatalkan Islam adalah man abghadha. Barang siapa yang benci terhadap syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membatalkan Islam. Tayyib. Dan memang munafik ini atau nifak dikategorikan oleh para ulama ada dua. Ada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah kemunafikan yang memang memang munafik betul. Mereka inilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka asli kafir. Yang di situ disebutkan di dalam tafsir Abu Bakar Al-Jazairi ini sekitar dari kaum laki-laki sekitar 300 orang. Dari kaum Aus, kaum Khazraj dan juga dari orang-orang Yahudi. Dan 100 lebih orang dari kaum perempuan. Orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka menjadi munafik? Karena mereka ini ketika sempit, tidak ada cara lain untuk menjaga diri mereka, menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga istilahnya, yang menjaga dunia mereka, menjaga aset mereka, kecuali dengan berpura-pura menjadi seorang muslim. Ini memang orang kafir asli. Maka dari itu di dalam Al-Quran mereka ini menduduki neraka yang paling dasar. Keraknya neraka, innal munafiqina dalam surat An-Nisa fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini tempatnya adalah di keraknya api neraka. Jadi neraka yang paling bawah. Karena mereka ini bukan hanya sekedar kafir saja, tetapi memudaratkan juga dengan penyembunyian kekufuran mereka. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Adapun yang kedua adalah nifaq amali. Nah, ini yang datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentahdzir kita semua agar tidak terjatuh kepada nifaq amali tersebut. Seorang mukmin bisa saja dia memiliki sifat kemunafikan tersebut, memiliki sifat nifaq tersebut. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, ayatul munafiqi thalathun. Ciri-ciri atau alamat nifak itu 3. Idza tumina khan. Apabila dia idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada akhlafa, wa idza khasama fajara. Apabila dia berkata idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berdusta, apabila dia berbicara, dia berdusta. Subhanallah, ya. Bagaimana antara jujur dan dusta ini kemudian menjerumuskan kepada yang satu menjerumuskan kepada albir, yang satu menjerumuskan kepada al-fujur, dan albir menjerumuskan kepada surga, dan al-fujur menjerumuskan kepada neraka. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kemudian juga sebaliknya, wa innal kadhiba
yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan seseorang selalu saja dia berdusta sampai kemudian karena sudah enak berdusta, sudah sering berdusta, sudah baginya berdusta sudah tidak ada lagi permasalahan, maka kemudian dicap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Maka begitu juga seseorang yang selalu ingin berkata jujur, berusaha untuk berkata jujur, maka sampai kemudian dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Begitu juga hadis di dalam Bukhari Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ini lafaz lain ya. Kata Rasul, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia adalah munafik yang khalis, munafik yang murni, betul-betul munafik. Yang pertama adalah idza tumina khan. Kalau di dalam lafaz tadi hanya 3. Nah, ini yang ada tambahannya. Idza tumina khan. Apabila dia diberikan amanat, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan apabila dia bercerita, dia berucap, dia berdusta. Wa idza ahada ghadar. Kalau dalam lafaz tadi akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari. Wa idza khasama fajar. Dan kalau dia bertengkar, dia berbuat fujur. Ketika bertengkar, berbuat fujur. Fujur ini maknanya sangat luas sekali. Ketika bertengkar, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ketika bertengkar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas dan lain sebagainya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat indahu khaslatun minhu kana indahu khaslatun min nifaqin hatta yada'aha." Maka kalau seseorang memiliki salah satu dari 4 ini, maka dia memiliki salah satu dari ciri-ciri orang-orang munafik yang dia tidak akan terbebas darinya sampai dia meninggalkannya. Dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menjaga diri kita, keluarga kita, mendidik diri kita dan keluarga kita. Kemudian juga mengintrospeksi diri kita juga. Selalu, ya Allah, jauhkanlah saya, kita, kami semuanya dari sifat-sifat nifaq. Nifaq i'tiqadi maupun nifaq amali. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu amanna, ada yang mengatakan amanna, kami beriman, wa bil yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, sesungguhnya mereka tidaklah beriman. Kita ingat di dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, orang-orang munafik ini mengaku beriman, ya, bahkan mengaku menjadi orang yang saleh. Bahkan di sini mereka mengaku berbuat kebaikan, memperbaiki manusia, ingin memajukan Islam, ingin mengangkat derajat Islam, ingin melepaskan Islam dari tuduhan-tuduhan radikal. Dengan mengatakan istilah toleransi dan lain sebagainya, dengan mengatakan istilah rahmatan lil alamin. Padahal Islam yang mereka ajarkan adalah Islam mumayyi'. Islam mumayyi'. Bapak Ibu semua, mumayyi'. Ya, tahu ya kata mumayyi'. Islam yang lemah. Ya, kalau dulu namanya kelompok Murji'ah. Yang mengatakan perbuatan itu bukan termasuk iman. Iman itu hanya di dada katanya. Jadi kalau orang berbuat apapun itu tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang.
Bahkan ketika mengucapkan kata-kata yang kufur pun bagi mereka tidak masalah. Maka banyak sekali sekarang tokoh-tokoh yang kemudian sangat ringan mengucapkan kata-kata kufur. Semua agama sama. Ini kata-kata kufur ini. Sebagaimana salah satu yang membatalkan Islam. Man syakka fi kufril musyrikina aw sahhaha madhhabahum. Ragu-ragu terhadap kekufuran orang-orang musyrik, ragu-ragu terhadap kekufuran orang musyrik, atau membenarkan mazhab mereka, maka ini termasuk juga pembatal Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mengucapkan salam 5 agama, bahkan kemudian berdoa masing-masing, kemudian ikut di situ, seakan-akan ikut mengaminkan, ya, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di madrasah-madrasah saja sudah ada guru perempuan yang non muslim, ya. Bahkan di kurikulum sekolah saja sekarang, hati-hati kita jangan sampai nanti kita lepas keimanan kita gara-gara ingin toleransi Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya, kemudian kita membenarkan agama orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu kita ada ragu-ragu saja terhadap kebenaran agama kita, maka tidaklah sah sujud kita, rukuk kita, sedekah kita. Kalau mati kita pasti masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau masalah akidah, tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Adapun toleransi itu adalah sikap. Sikap bagaimana kita silakan, Anda mau beragama selain Islam, saya tidak akan paksa Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya tidak akan mengganggu peribadatan Anda. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Dan agama selain Islam, agama yang tidak benar, agama yang sesat. Dan kalau mati selain dari agama Islam akan mati masuk ke dalam neraka. Ini kira-kira berani nggak Pak? Berani nggak nih kira-kira? Harus berani. Berani dari dalam keyakinan. Tapi kalau di jalan-jalan teriak-teriak itu cari masalah namanya. Tapi dari keyakinan seorang muslim harus memiliki keyakinan seperti itu. Tidak boleh ada tawar-menawar. Tayyib. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, dikatakan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini, kenapa manusia itu dikatakan dengan annas? Annas itu artinya manusia. Wa minan nasi. Karena kata beliau, kata annas ini bisa diambil dari kata an-nisyan, yaitu pelupa. Juga bisa diambil dari kata al-unsu, yakni dia hidup bermasyarakat, hidup sosial, yang dia merasa tenang apabila dekat dengan makhluk sejenisnya. Nah, ini namanya unsu, al-ins. Nah, dari itu kata beliau, dan makna annas ini bisa jadi adalah dari kedua-duanya juga. Dan manusia juga sebagaimana makna dari kata nisyan dan al-unsu ini, ya seperti itulah manusia. Manusia pelupa, ya, manusia khilaf, salah, bertaubat, ya kan? Salah lagi, bertaubat lagi. Dan juga al-unsu. Nah, ini kenapa kemudian dinamakan dengan an-nas. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, orang-orang munafik ini mereka merasa bahwasanya mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang beriman, menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Allah bantah ucapan mereka, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ma di sini adalah ma nafiyah. Dan mereka tidaklah menipu, melakukan tipu menipu
kecuali menipu mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Di sini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi katanya, bagaimana orang-orang munafik ini, mereka sangka, mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tidak tahu keadaan mereka. Orang-orang beriman tidak tahu keadaan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu tentang keadaan mereka, dan orang-orang beriman pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun tahu dengan keadaan mereka. Maka dari itu muncul nama-nama dan tokoh-tokoh orang-orang munafik di zaman Rasul, yaitu Abdullah bin Abi Salul, tokoh munafik. Tayyib. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka. Qulub jamak dari kata qalbun. Ini qalbun ini hati-hati nyebutnya Pak, jangan sampai kalbun. Nah, kalbun itu nanti dikejar-kejar. Ini kita Indonesia kadang serba susah Pak ya. Ya kan? Apa itu namanya? Renungan kalbu. Kan harus renungan qalbu. Harus dirubah bahasa kita ya. Karena ini sangat fatal maknanya. Sama juga dengan kata ibroh dan ibroh. Kalau ibroh itu pelajaran. Ibroh. Tapi kalau ibroh itu jarum. Ya kan? Mari kita mengambil ibroh dari peristiwa ini. Mari kita mengambil jarum dari peristiwa ini. Nah, kalau ibroh itu artinya pelajaran. Sama juga dengan istilah ya takjil atau takjil. Ya kan? Saya mau beli takjil ah. Ajjala yu'ajjilu, justru ini mengakhirkan. Ajjala yu'ajjilu, mengakhirkan. Nah, kalau menyegerakan itu pakai ain. Ajjala yu'ajjilu. Jadi kalau kita nanti ngomong bulan Ramadan, amin, saya mau beli takjil ah. Nah, jadi teman-teman yang di sini apa namanya punya bisnis ya, pengusaha takjil, nanti tulis pakai ain, takjil, jangan pakai kaf ya. Kalau pakai kaf takjil. Jadi pakai ain ya, takjil. Tayyib. Ya ini tidak wajib lah, sekedar himbauan. Tayyib. Iya. Tayyib. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah tambah lagi penyakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun. Bi di sini adalah bi sababiyah. Mereka kenapa diazab dengan azab yang pedih? Bima kanu yakdzibun. Karena dusta-dusta yang mereka lakukan. Tayyib. Kemudian selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab ucapan tersebut, orang-orang beriman mengatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemunafikan, kenifakan kalian. Karena orang-orang munafik ini selalu saja yang menjadi musuhnya itu bukan orang kafir, orang Islam. Yang menjadi teman duduk mereka, teman minum mereka, teman curhat mereka orang kafir, bukan orang Islam. Ya. Orang Islam itu selalu mereka hujat. Orang Islam itu selalu mereka rendahkan. Selalu mencari-cari celah. Ya. Bagaimana Islam yang benar ini menjadi terpojok, menjadi jauh, bahkan kalau bisa mereka musnahkan. Subhanallah. Ya. Banyak sekali sekarang di Indonesia orang-orang liberal. Allah musta'an. Wa alaihi tuklan. Wala hawla wala quwata illa billah. Bernama nama Islam, kumpul berada di negara Islam,
Tapi al-wala'nya bukan untuk orang Islam. Bahkan orang Islam menjadi musuhnya. Subhanallah. Ya. Bahkan mungkin ketika ada pertengkaran antara mungkin muslim dengan kafir, mungkin jauh dia untuk menolong orang Islam misalnya. Kalau orang Islam tersebut dalam keadaan benar. Iya. Jadi dia ini memahami Islam berbeda dengan kita memahami Islam. Dan dia juga kuat dengan kebenaran Islam yang dia anut. Dan justru juga dia menganggap bahwa Islam yang hakiki adalah Islam yang dia jalani. Ya, Islam yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Bukan Islam yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka juga ciri-ciri mereka ketika melihat ayat ini, kalau dipahami begini itu Anda tekstual. Kalau kami kontekstual. Kami real sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan masanya. Cara penafsiran seperti ini nggak bisa lagi diterapkan sekarang, Mas. Harus ada pembaharuan syariah. Hadis juga seperti itu. Bahkan di antara mereka itu katanya lebih baik saya mengambil pendapat dokter Yahudi daripada mengambil pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan apabila ada dzubab, lalat yang jatuh ke minuman yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencelupkan sekalian. Karena di satu sayapnya membawa penyakit dan satu sayapnya lagi membawa penawar. Sebagian orang mungkin, dan diceritakan oleh guru saya dulu, orang-orang liberal, katanya saya lebih baik mengambil pendapat dokter Yahudi daripada mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Banyak sekali sekarang. Ya. Tayyib. Bahkan banyak sekali juga tokoh-tokoh di Mesir yang bermunculan. Ya. Katanya Al-Quran ini adalah produk budaya. Al-Quran ini produk budaya. Jadi kan terlalu fanatik katanya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran kebenarannya ini sifatnya relatif. Jadi relatif itu nanti yang menurut Anda benar. Menurut ini benar. Ya. Jangan saling menyalahkan gitu. Yang paling tahu tafsir Al-Quran ini Allah. Gitu. Jadi Anda jangan mengklaim Anda yang benar. Kalau Anda mengklaim Anda yang benar saja, Anda tidak toleransi. Anda mendingan hidup ke Arab sana. Ya. Nah ini subhanallah, kata Allah dalam Al-Quran, wa iyaqulu dalam surah Al-Munafiqun tasma' liqaulihim. Ya. Allah SWT, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah katakan, apabila kalian melihat mereka orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan takjub kepada tubuh-tubuh mereka yang bagus. Ya, bervitamin lah, sehat. Kan dana turun terus dari barat untuk mengobok-ngobok pemikiran umat Islam. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Turun dana dari barat untuk menghancurkan pemikiran-pemikiran umat Islam. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam, karena orang-orang munafik ini sendiri, kenapa mereka tegar di dalam kenifakan mereka? Karena mereka merasa nyaman. Mereka merasa tentram. Ya. Dalil mereka dari awal ayat sampai akhir ayat, ya, dalil mereka rahmatal lil alamin, rahmatul alamin, rahmatul alamin. Ayat neraka nggak mau dengar. Ayat Rasul memerangi orang-orang, Rasul memerangi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, nggak mau mereka dengar. Ya, tayyib. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan apabila mereka berkata, kalian mendengarkan ucapan mereka. Saking apa? Saking enaknya mereka ngomong. Saking fasihnya mereka mau ngomong. Saking sistematisnya mereka ngomong. Apalagi dengan kata-kata mungkin yang
makai sajak-sajak, ya kan? Atau lagi mungkin bahasa-bahasa ilmiah lah, segala macam lah. Kalau orang kampung mah susah memahaminya. Iya kan? Tayyib. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Ingat kata Allah, humul aduwwu. Mereka itulah musuh kalian. Orang-orang munafik, hati-hati. Tayyib. Makanya kita orang Islam ini sudah banyak musuh ini, maka sesama Islam jangan berantem. Ya, kadang kita sesama sunnah, ya, ini kadang satu dengan yang lain, saling mentahdzir dan lain sebagainya. Tayyib. Ada juga kadang urusan kebon lah, urusan ini, urusan itulah juga kadang pecah atau retak kemudian hubungan antara kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tauhid sudah kokoh, ketika sunnah sudah kokoh, maka tidak ada lagi kesempatan setan untuk merobohkan akidah kita. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyisa syaitanu an yu'bada fi jaziratil Arab." Di zaman dahulu, setan ini pernah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Karena dulu kan di jazirah Arab itu setan itu disembah. Bahkan berhala-berhala sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, itu terkadang bisa berbicara bahkan. Karena saking mereka sudah menghambakan diri kepada berhala tersebut sampai bicara. Dulu setan ini memang disembah. Tapi apa? Ketika tidak ada jalan setan untuk menghancurkan akidah kita, untuk menghancurkan tauhid kita, untuk menghancurkan manhaj kita, apa yang dilakukan oleh setan? At-tahrisu bainakum. At-tahrisu bainahum. Membuat apa? Membuat api permusuhan antara kita. Subhanallah. Kira-kira ngerasa nggak Pak? Iya. Semakin kuat, semakin kokoh, atau semakin apa? Semakin tegak sunnah, maka setan kemudian bagaimana kita pecah, bagaimana kita kemudian bercerai-berai dan lain sebagainya. Subhanallah. Tayyib. Dan salah satu sifat-sifat orang munafik juga adalah mereka iri apabila melihat sunnah, melihat Islam berkembang pesat, tersebar, kemudian diikuti oleh orang-orang, oleh tokoh-tokoh. Iri mereka. Ya banyak seperti sekarang lah. Iya kan? Setelah iri apa yang mereka lakukan? Memfitnah. Oh, teroris. Hati-hati orang-orang yang berjenggot ini. Di belakang tasnya bawa bom. Ya kan? Seperti itulah yang mereka, ya kan? Ini antek-antek Wahabi ini. Ya kan? Datang ke Indonesia nyebarin pemaham Wahabi, digaji $500 apa berapa itu. Kata si fulan itu. Subhanallah, saya nggak ada gaji saya. Dari dulu saya membela negara Arab Saudi, nggak digaji-gaji. Tayyib. Nah begitulah mereka. Ketika kemudian Islam berkembang, sunnah berkembang, mencari-cari jalan kemudian menjatuhkan Islam. Bahkan kemarin juga sempat ada yang iri. Itu kenapa di antara ustadz-ustadz itu ada yang diundang di instansi pemerintah, ya kan? Di instansi penegak hukum. Kenapa kita nggak diundang? Bukannya sudah ada kerjasama dulu, bahwasanya kita yang harus membina, ya kan? Allah musta'an wa alaihi tukla wala haula wala quwata illa billah. Tayyib. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi justru mereka ini membantah, "Hei kalian orang munafik, ittaqillah. Kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah." Ingat, ya enggak? Ingat betul-betul kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak. Justru antum itu yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Coba gimana Pak? Berbalik arah kemudian.
Kalian berbuat kerusakan. Mereka mengatakan justru kami inilah yang memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh kalian itu. Pemikiran yang mutakhallif katanya. Pemikiran yang jadul katanya. Jelek Islam ini gara-gara kalian. Iya kan? Akan mereka itu Allah musta'an. Kalau lihat orang bercadar itu gerah kayaknya. Iya kan? Kalau lihat orang bercadar itu gerah kayaknya. Allah musta'an. Istri-istri para sahabat, istri-istri Rasul, istri-istri para ulama, istri-istri tokoh-tokoh juga, ya, itu bercadar. Tapi memang seperti itulah terkadang, ya. Dan ketika mereka juga terkadang ketika ditanya, ada saja kemudian dalil-dalil, karena tidak ada dosa Bapak Ibu yang dirahmati Allah atau kesesatan yang tidak ada dalilnya. Semua bisa dicari dalil. Cuma kan yang permasalahannya ini adalah bagi orang-orang awam yang kemudian melihat, oh ini berarti ada dalilnya juga ya. Waduh, saya bingung ya. Ini ada dalilnya, itu ada dalilnya, yang mana sih yang benar? Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk belajar. Karena pendalilan-pendalilan yang mereka sebutkan, subhanallah, ya, lebih lemah daripada rumah laba-laba. Bagi orang yang paham tentunya. Biasanya dalil-dalil umum yang mereka pakai, ya seperti itu, dalil rahmatan lil alamin, ya, dalil hadis-hadis Rasul berbuat baik kepada begini dan begitu, dalil-dalil umum. Sama juga dalam berbagai macam permasalahan, dalil-dalil umum yang dipakai. Atau kalau tidak, pentakwilan dalil, ditakwil. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini, bukan seperti itu. Tayyib. Atau kalau tidak, mengambil dalil-dalil yang lemah. Biasanya antara yang lemah saja biasanya biasanya dia tidak bertentangan dengan yang sahih. Cuma yang bertentangan ini terkadang yang sangat amat lemah sekali. Sangat amat lemah sekali, ini yang bertentangan kemudian. Nah, terkadang mereka ini mengambil dalil-dalil yang palsu bahkan. Makin banyak sekarang kan. Hadis-hadis yang disebutkan dan dusta atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah pertegas, mereka itulah yang berbuat kerusakan. Allah bela kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah di dalam Al-Quran ini. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita, berbanggalah kita. Kita dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi berbalik 360 derajat. Ala innahum humus sufaha. Allah bantah mereka. Allah bela lagi kita. Ala innahum humus sufaha. Sufaha itu jamak dari safi, orang yang lemah akalnya. Ya, mereka ini terkadang seperti itu, mengatakan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh. Mereka ini katanya tekstual. Jadi kalau ada teks itulah yang dimakannya itu. Otaknya nggak jalan. Itu banyak gitu kan. Banyak yang ngomong kayak gitu. Subhanallahil azim. Bikin darah naik juga. Subhanallah. Tayyib. Kemudian selanjutnya, ini hampir terakhir ya. Azan dulu kan? Ada azan. Tayyib. Barakallahu fiik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke ayat yang ke-14 insyaallah sampai ayat ke-16. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Di sini laku, al-liqa, muwajahatu wajhin biwajhin, muwajahah. Jadi bertemu muka. Mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Kita hanya sama-sama beriman. Tayyib. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kemudian khalau ila syayatinihim, ini mereka berpisah dari orang-orang beriman, dan kemudian kembali dengan ila syayatinihim. Syayatin ini jamak dari kata syaitan. Syaitan ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kullu ba'idin 'anil khairi qaribun minasyarri yufsidu wala yuslih. Tayyib. Kata beliau, syaitan itu adalah semua yang jauh dari kebaikan dan dekat dengan keburukan. Dia berbuat kerusakan dan tidak berbuat perbaikan bagi manusia. Ini setan. Min insanin aujan. Jadi setan itu ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Jadi semua orang yang kemudian mengajak kepada keburukan itu setan. Jadi setan itu tidak harus jin. Kalau iblis itu kan yang dedengkotnya itu, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Anak buah iblis ini setan-setan ini. Ada yang dari kelompok jin, ada yang dari kelompok manusia. Tayyib. Maka dari itu kita juga ketika di dalam surat An-Nas kita berlindung kepada Allah dari jin dan minal jinnati wan nas. Di setan ini dari jin dan dari manusia. Tayyib. Cuma ya penempatan katanya juga setan. Kadang kan ada kata-kata seperti itu. Nah ini juga harus ditempatkan ya seperti itu. Jadi jangan juga dibuat celaan. Celaan itu kayak gitu. Kata-kata seperti itu. Tayyib. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Maka orang-orang munafik ini ketika kembali kepada tokoh-tokoh mereka, sebagaimana disebutkan di sini di dalam tafsir, karena juga ada yang menafsirkan ini adalah dukun-dukun mereka, tapi makna yang tepat adalah tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka mereka. Ya. Jadi dengan kumpul dengan orang Islam, ngaku orang Islam. Tapi kalau misal kumpul dengan orang-orang kafir, ya kan? Ya seakan-akan bersama mereka dan mendukung mereka. Ya, dan kita ini dianggap nggak paham. Mudahan mereka taubat. Nah itu anggapan mereka terhadap kita. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi mereka mengatakan justru kami ini hanya ngejek-ngejek mereka saja. Kami bersama mereka itu ngejek-ngejek mereka saja gitu. Maka Allah bantah lagi mereka dan Allah bela kita. Allah yang langsung mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang justru yastahzi'u bihim, yang mengolok-ngolok mereka. Tayyib. Nah ini termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Istihza dari Allah. Tetapi istihza dari Allah ini tidak masuk ke dalam sifat. Di sini ada maknanya hanya khabar, pengabaran.
Dan istihza Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan istihza kita manusia. Istihza itu mengejek, mengolok lah. Allah ingin membantah mereka. Tayyib. Istihza ini tidak termasuk ke dalam sifat. Sama juga makar, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berbuat makar terhadap orang-orang kafir, tapi tidak menjadi sifat. Kenapa? Yang menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala hanyalah sifat-sifat yang baik, tinggi dan mulia. Maka dari itu ada istilah Asmaul Husna. Nah, adapun seperti makna Allahu yastahzi'u bihi, Allahu berbuat kaid, berbuat tipu muslihat terhadap orang-orang kafir. Nah, ini tidak termasuk sifat, tapi termasuk khabar. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian. Karena kalau sifat ini dia harus melekat. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah baik. Termasuk Allah bertipu muslihat terhadap orang-orang kafir. Allah berbuat makar terhadap orang-orang kafir. Semuanya adalah perbuatan yang mulia. Kenapa? Karena makar ini adalah isalu syarr bitariqin khafi. Menyampaikan sesuatu yang buruk dengan cara yang halus. Nah, itu makar. Menyampaikan sesuatu yang buruk dengan cara yang halus. Nah, kalau keburukan itu memang pantas untuk diterima oleh seseorang, ini justru bagus. Ini justru baik. Misalnya ada orang jahat, nangkapnya susah, banyak anak buahnya. Terus kata polisi, bagaimana cara nangkap ini orang? Susah ditangkap. Nah, kemudian dibuatlah strategi. Nah, dibuatlah makar sehingga dia masuk ke dalam tangkapan polisi. Nah, itulah. Kalau makar yang seperti itu adalah makar yang baik, dan itulah makar yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memang berhak untuk mendapatkan keburukan tersebut. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Madda yamuddu, memperbanyak, memperpanjang. Fi tughyanihim, mereka di dalam kesesatan mereka. Jadi jikalau orang-orang munafik ini tambah kaya, tambah besar, tambah terkenal, tambah meluas, ya kan? Tambah bagus, tambah indah. Allah SWT sudah katakan, wa yamudduhum fi tughyanihim. Kalau sesuatu yang baik, itu biasanya katanya amadda yumiddu. Itu untuk yang baik. Menolong. Amadda yumiddu. Tapi kalau untuk sesuatu yang buruk, kata yang dipakai di dalam Al-Quran adalah madda yamuddu. Tayyib. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun, amah. Amah berasal dari kata amiha ya'mahu. Amiha ya'mahu apa? Intimasul basirah. Kalau basor itu penglihatan, penglihatan mata. Tapi kalau basirah, penglihatan hati. Nah, kalau ama, umyun, ama itu buta mata. Tapi kalau amah yang ini pakai ha, itu namanya buta hati. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak ya? Jadi kalau buta mata namanya ya summun bukmun umyun. Ama, buta. Fulanun ama. Tapi kalau ama, nah ini tadi apa? Intimasul basiro, buta hati. Kalau basor itu penglihatan, kalau basiroh itu penglihatan hati. Maka mereka ini bukan buta mata, tapi buta hati. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang itu kalau sudah mendarah daging, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau sudah betul-betul mengakar, itu tidak bisa kita bayangkan. Kadang kan sebagian kita berpikir, si fulan itu kadang doktor, profesor, ya kan?
Coba. Kok ngomong kayak gitu? Kalau ngomong bahasa Arab itu kayak nyerocos sekali. Kita Durusuluwah saja jilid pertama belum selesai-selesai. Ya kan, Pak? Ya kan? Si fulan itu kalau ngomong itu kayaknya kitab itu ada di kepalanya semua itu. Iya. Tayyib. Kemudian Allah katakan di sini ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Permasalahan mereka ini lagi-lagi masalahnya adalah masalah dunia. Jadi kenapa orang munafik bertahan dengan kenifakannya? Kenapa juga orang kafir terkadang bertahan dengan kekafirannya? Masalah dunia ini nih. Masalah fulus. Masalah bagaimana hidup enak. Bagaimana hidup sejahtera. Bagaimana anak cucu saya ya tidak susah seperti saya dulu misalnya. Tayyib. Nah, ini nih. Ulaikal ladzina ishtarau dhala. Ishtara yashtari. Ya, membeli ad-dhalalata, kesesatan. Dengan apa? Dengan huda. Jadi mereka ini sudah ada huda, sudah ada petunjuk. Al-Quran sudah ada di depan mereka. Rasul sudah ada di hadapan mereka. Di sekitar mereka orang-orang beriman. Wahyu masih turun. Iya. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Enggak mau. Enggak mau Islam. Enggak mau Al-Quran, enggak mau sunnah. Apalagi belajarnya ke barat. Kadang kita bingung. Ada orang terkadang jebolan barat lah. Jebolan Prancis. Apa Prancis? Sorbonne ya. Iya, Universitas Sorbonne. Inggris apa? Oxford ya. Belanda, Utrecht. Ada lagi apa Turki? Turki apa Pak? Cari di Google. Kadang belajar Islamnya di sana udah doktor, profesor, pulang-pulang seakan-akan mendapat pencerahan. Iya kan? Kitab-kitab ulama yang ditulis bertahun-tahun berjilid-jilid itu tidak ada artinya. Bahkan dulu saya pernah itu ngobrol dengan profesor, doktor, yang dia tidak percaya dengan azab kubur. Kata saya, Prof, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir katanya. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah saya kunyah-kunyah katanya. Masya Allah. Udah itu beneran itu Pak. Ya, tayyib. Nah, inilah yang membuat mereka kemudian tegar di dalam kesesatan. Allah katakan fama rabihat tijaratuhum. Tijarah ini adalah kita mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Itu kan tijarah. Jadi kita keluar modal untuk mendapatkan keuntungan. Maka mereka ini seakan-akan sedang melakukan tijarah. Tetapi Allah katakan fama rabihat tijaratuhum. Ma di sini manafiyah, menafikan. Tidaklah beruntung tijarah mereka. Tidaklah mendapat keuntungan tijarah mereka, perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita buka Bapak Ibu yang dirahmati Allah surat Al-Munafiqun, kalau kita lihat di sini munasabah. Dalam kaidah penjelasan ilmu tafsir itu ada yang dinamakan dengan munasabah. Bagaimana akhir dari surat menggambarkan makna dari ayat-ayat sebelumnya. Baik, di sini mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi di awal tadi Allah berbicara idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu sampai akhir ayat, sampai di sini ya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah pindah kepada orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai ya harta-harta kalian,
wa auladukum, anak-anak kalian melupakan kalian, melalaikan kalian, membuat kalian berpaling, membuat kalian sesat, membuat kalian menjual agama dengan dunia, ya, an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kita manusia ini kan, apalagi di akhir zaman, kata Rasul, memiliki apa? Penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sekali dengan dunia, Pak. Iya. Seakan-akan kita ini apa? Ya, bagaimana ya? Padahal Allah berikan kita mulut cuma satu. Perut cuma sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk apa, Pak? Jus. Pada kriuk ini. Angin ya, udara. Itu walaupun hadisnya dipermasalahkan ya. Tapi ya seperti itulah kurang lebih perut yang sehat. Tayyib. Mulut kita cuma satu, coba. Dan kita kadang subhanallah, makan sedikit saja sudah kenyang. Tapi dengan kerakusan yang kita miliki, subhanallah. Kecintaan dunia yang sangat besar. Dan ragu-ragu terhadap rahmat Allah. Tidak sabar kita dengan teguh di dalam kebenaran. Wah, ini berat sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini la tulhikum, melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Melalaikan kita dari salat. Melalaikan kita dari baca Al-Qur'an. Melalaikan kita dari belajar tafsir Al-Qur'an. Melalaikan kita dari belajar bahasa Al-Quran. Melalaikan kita dari belajar fikih. Melalaikan kita dari belajar akidah. Melalaikan kita dari belajar adab. Ketika kita sudah sholat, sudah puasa, kemudian sudah merasa cukup. Tayyib. Padahal banyak yang harus kita perbaiki. Diri kita sendiri. Keluarga kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Istri kita mungkin. Anak kita sama anak saja kita kalah, Pak. Jujur nggak, Bapak? Kira-kira. Allah katakan ini, la tulhikum amwalukum. Saking cintanya dengan anak kita ini terkadang membuat kita lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak saja kita kalah, Pak. Jujur nggak, Pak? Iya. Jujur ya, alhamdulillah. Tayyib. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Sedekah ini subhanallah disebutkan dalam hadis was-sadaqatu burhanun. Kita kalau untuk sedekah tenaga mungkin mudah lah. Untuk sedekah terkadang sedekah ini sedekah itu mudah lah, sedekah ilmu. Ya kan? Ngomong kan enggak ini Pak ya, enggak bayar kalau ngomong. Tapi kalau terkadang sedekah harta, maka itu dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam was-sadaqatu burhan. Apa itu burhan? Bukti dari keimanan kita. Bukti dari keislaman kita. Was-sadaqatu burhan. Uang yang kita cari susah-susah, kasih aja ke enak aja. Tayyib. Nah ini ya. Di di akhir di fayaqula rabbi laula akhartani ya Allah. Ketika ajal sudah tiba, ya Allah, kasihlah saya waktu sedikit. Tayyib, apa yang ingin dia lakukan? Ibadah yang di dalam waktu yang singkat, banyak pahalanya, dan mengalir terus menerus. Ya, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Tayyib, fa'asaddaqa.
maka dia akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya termasuk orang-orang saleh. Ya, makanya kita ketika ada peluang-peluang untuk bersedekah, ya, masjid kita sedang perlu di ini enggak? Tadi perlu direnov. Mumpung ini lagi temanya. Ada tanah yang mau di ini. Subhanallah. Kata para ulama, ini namanya umur kita yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk ke dalam liang lahat, maka seakan-akan kita masih duduk di masjid beribadah, pahala ngalir terus. Sampai kita mungkin tidak tahu. Ternyata pahala ini dari tempat dulu yang saya wakafkan, dipakai orang untuk ibadah. Subhanallah. Selama itu dipakai sampai hari kiamat. Maka itu para sahabat, seperti dikatakan oleh Ibnu Qudamah, hampir semua para sahabat yang memiliki kemudahan dari Allah, semua mereka berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaf dengan apa yang mereka miliki. Tayyib. Nah, terakhir lagi ini ditutup ya dengan ayat yang lebih menukik lagi bahasanya. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ketika nyawa sudah akan dicabut, ajal sudah tiba, lan ini artinya tidak akan meleset. Lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ketika ajal seseorang sudah tiba, tidak akan meleset. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Tayyib. Terus ya? Tanya jawab. Tayyib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita ada sesi tanya jawab ya. Ya kalau maksudnya untuk ini melihat respon jamaah ya kan. Kalau seandainya paham itu kan pertanyaannya kan paham. Kalau tidak ada pertanyaan itu bingung juga saya. Iya. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan bingung juga. Kalau pertanyaan kan bisa ini. Mungkin kalau tidak ada tidak apa-apa. Tayyib. Ya mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus semangat ya. Semangat kita belajar ya. Masya Allah ya. Kegiatan di masjid kita sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ya untuk belajar, menambah ilmu agama di majelis-majelis ta'lim, dan juga sekarang di video-video YouTube. Subhanallah. Dan juga kita siapkan generasi-generasi kita, anak-anak cucung kita, anak-anak yang memahami akidah, anak-anak yang memiliki manhaj yang benar. Ya. Kalaupun dulu mungkin kita terlambat ngambil start untuk belajar. Ya kadang kan mohon maaf terkadang kita belajar bahasa Arab itu udah mau maghrib, udah mau asar baru belajar bahasa Arab. Ini mohon maaf sekali. Ya tidak mengapa. Daripada tidak sama sekali. Ya kan? Tapi artinya ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kalau seandainya kita startnya di asar misalnya, kan hari itu kan sampai maghrib itu terbenam Pak. Terbenam itu innalillah maksudnya. Maka kita startnya berarti anak cucung kita startnya itu harus dari subuh. Sudahlah kita start dari asar, nggak apa-apalah. Belajar fa'ala yaf'ulu, belajar mubtada khobar, belajar isim fi'il huruf, daripada nggak sama sekali. Iya. Nah, tapi kalau anak cucung saya harus dari subuh belajarnya. Tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita ya, dan juga memperkuat persaudaraan antara kita dan menjauhkan ya prasangka-prasangka ya yang memecah belah persaudaraan antara kita. Dan dulu guru saya
Dan juga teman-teman saya dulu di teman-teman Mesir dan Libya dulu yang saya serumah sama mereka, subhanallah. Ya, mereka pernah mengatakan bahwasanya kalau kita tidak ibaratnya pertengkaran antara kita dan saudara-saudara muslim kita, kalau bukan kita yang memaafkan saudara muslim kita, maka kita akan memaafkan siapa lagi? Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, banyak sekali terkadang hal-hal yang terjadi ya antara kita, tapi ya itu tadi kembalinya persaudaraan yang bermanfaat di akhirat itu bukan persaudaraan sedarah, bukan persaudaraan sedaerah, bahkan bukan persaudaraan sebangsa. Mohon maaf Pak Komandan, ini ada bendera merah putih. Bukan persaudaraan sebangsa, tapi persaudaraan seagama, persaudaraan seiman. Persaudaraan inilah yang kemudian bermanfaat di akhirat. Bahkan tak kalah saudara kita pula, ya, atau mungkin kita masuk ke dalam neraka, subhanallah, saudara kita kemudian datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita dari neraka. Saudara kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Baik, maka begitu mahal sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memiliki saudara-saudara yang soleh, yang harus kita pupuk, yang harus kita jaga. Jangan sampai ada perkara-perkara yang sedikit kemudian menjadi besar, kemudian membawa kita kepada mundurnya semangat kita di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.